Salah satu soal yang harus kalian perhatikan dalam PPU Bahasa Inggris adalah tentang struktur bacaan. Struktur bacaan biasanya menanyakan tentang bagaimana hubungan antar paragraf atau susunan teks. Lalu, bagaimana cara mudah untuk dapat menentukan hubungan antar paragraf dan susunan teks tersebut? Silakan follow Instagram menuju BTN karena di Instagram tersebut kita akan berbagi info, tips, dan strategi setiap hari. Mari kita simak paparan tentang struktur bacaan bersama Kak Adam. Kak Adam akan kasih tahu ada dua jenis pertanyaan untuk struktur bacaan ya. Yang pertama itu hubungan antar paragraf, yang kedua susunan teks. Nah, dua kisi-kisi ini seharusnya cukup mudah buat kalian. Kenapa? Karena cuma ada dua langkah doang. Langkah pertama, ketahui topik dan tujuan paragraf yang bersangkutan. Nah, langkah kedua ini bisa kalian lakukan kurang dari 30 detik atau 40 detik saja dengan cara teliti dan hati-hati. Kita langsung coba pembahasan soalnya ya. Perhatikan ini ya, di sini ada soal struktur. Untuk diingat-ingat buat kalian semua, kalau pertanyaannya tentang struktur, itu sebenarnya kita nggak perlu membaca secara keseluruhan. Kita hanya perlu mencari tahu garis besarnya saja. Nomor satu, the organization of the passage could best be described as, kalau diartikan, organization, penyusunan, passage, text, could, bisa, best, paling bagus, be described, dideskripsikan as, sebagai. Nah, kita langsung aja cari tahu topik dari paragraf pertama. Yang keadaan stabilo warna kuning ini itu kalimat pertama ya, yang warna biru muda itu kalimat kedua, yang terakhir itu yang kesimpulan dari paragrafnya. Kita langsung yang kelima pertama dulu. Many critics of popular culture claim that the modern information age has led the public to be more interested in the personal lives of entertainers than in their actual artistic abilities. Informasi yang bisa kita peroleh dari kalimat pertama adalah banyak kritik ya, atau orang-orang yang biasanya mereview itu ternyata lebih peduli sama kehidupan personal seorang artis daripada karya mereka. Bisa dibilang kalimat pertama ini dari paragraf pertama ya, itu menjelaskan tentang status quo. Status quo itu apa? Keadaan yang terjadi sekarang. Lebih kayak pembawa berita. Jadi di sini dia menceritakan sesuatu bahwa banyak sekali orang-orang itu yang lebih peduli sama masalah seorang artis daripada karyanya. Seperti itu ya. Nah, kalimat kedua kita lihat di sini. As far back as human records go, evidence can be seen of public figures indelibly linked accurately or otherwise with scandal. Kalimat keduanya, one notable example is Maria Callas. Jadi kalimat pertama tadi menjelaskan tentang status quo-nya, di kalimat kedua ada example-nya. Nah, example-nya ini Maria Callas. Bisa dibilang kalimat pertama itu menjelaskan status quo, kalimat kedua menjelaskan contoh untuk memperjelas lebih lanjut paragraf pertama. Kayak gitu ya. Nah, kita langsung nomor satu ini. Kira-kira yang benar yang mana ya? Yang A lah. Kita punya ide, tesis, antitesis itu lawan ide tersebut. Jadi kalau misalnya ide ini diterapkan ya, kira-kira yang jelek apa aja? Itu antitesis. Sintesis, kesimpulannya. Apakah seperti itu? Enggak ya. Jadi di sini tidak ada penyelesaiannya. Yang ada hanyalah orang-orang itu kalimat paragraf kedua itu memberikan contoh yang dijelaskan di kalimat pertama. Yang B, tesis corroborated by evidence finalized with a conclusion. Tesisnya, idenya di sini adalah bahwa orang-orang itu lebih peduli sama skandal, masalah-masalah seorang artis daripada karyanya. Contohnya pun dijelaskan juga di sini ya, ada Maria Callas. Wah, ini sepertinya masuk ya jawaban yang dia. Kita simpan dulu. Yang C, a generalization narrowed into one specific example. Sesuatu yang umum dikhususkan menggunakan satu contoh yang spesifik. Jadi di sini dijelaskan bahwa banyak sekali orang-orang yaitu yang peduli sama masalahnya, lalu dispesifikkan menjadi contohnya adalah Maria Callas. Penulisnya tuh menjelaskan bahwa Maria Callas ini dulunya tuh kasar sekali. Bisa ya? Yang C ini juga bisa. B sama C disimpan dulu. Yang D sekarang, a widespread belief proven to be false with opposing examples. Kurang tepat ya? Kepercayaannya kan seperti ini. Banyak orang yang melihat skandalnya, bukan karyanya. Dan di contohnya seperti itu juga. Oleh karena itu, yang D ini kurang tepat. Yang E sekarang, a statement based on emotion followed by an argument based on logic. Oke, ini yang ini jawaban lelucon ya. Jadi jangan dibawa serius. Ini salah juga. Kenapa? Karena nggak ada emosinya di sini. Bagaimana coba penulis menunjukkan sebuah emosi? Apakah dia harus menulis pakai tanda seru? Kan di sini nggak ada sama sekali. Sekarang kita seleksi mana yang paling benar ya. Jawaban yang benar di sini adalah yang C. Kenapa? Yang C ini menunjukkan bahwa statement yang umum dispesifikkan menjadi satu contoh.
Kenapa yang B salah? Yang B ini tidak ada kata spesifik ya. Dia hanya menunjukkan sebuah bukti. Kalau misalnya yang B yang benar, maka buktinya itu tidak boleh cuma Maria Callas saja. Kenapa? Karena bukti kalau cuma satu itu terlalu mengovergeneralisasi. Jadi sesuatu yang harusnya luas sekali dipersempit jadi satu doang, itu kan salah. Oleh karena itu yang B itu kurang tepat ya. Jawabannya benar adalah yang C. Episode selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal yang membutuhkan detail atau detail sebuah bacaan. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. UTBK sebentar lagi, pastikan kalian semakin intensif belajar. Bye-bye.